Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membicarakan kemunduran umat Islam yang terjadi tahun 1200 sampai 1800 disebabkan oleh satu, persaingan antara Khalifah Abbasiyah dan dengan Khalifah Abbasiyah di Baghdad dengan Khalifah Umayyah di Spanyol. Yang kedua, kemunduran di antara umat Islam disebabkan persaingan antara anak turunan Harun al-Rasyid dari istri orang Arab dengan anak turunan Harun al-Rasyid dari istri orang Persia, sehingga timbullah syu'ubiyah, yaitu Islam Arab atau Islam Persia. Akibat dari kedua hal tersebut di atas, maka terjadilah kemerosotan ekonomi di kerajaan, di kekhalifahan umat Islam. Umat Islam akhirnya raja khalifah itu memungut al-kharaj, pajak. Belum lagi para amir-amir di daerah ingin supaya anak turunannya menjadi penguasa tetap di daerahnya. Maka dia mengirim upeti kepada khalifah. Ini kemerosotan ekonomi yang menyebabkan kemunduran umat Islam. Yang keempat, kemunduran umat Islam tahun 1200 sampai 1800 itu disebabkan oleh konflik sosial keagamaan. Kita sudah belajar bagaimana konflik antara Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Yang kelima yaitu ancaman dari luar, yaitu dari Kristen. Terjadilah perang salib. Umat Islam dipimpin oleh Khalifah dan umat Kristen dipimpin oleh Paus. Tempatnya terutama di Yerusalem. Perang salib ini terjadi dari tahun 1095 sampai 1270. Hampir 200 tahun. Nah, inilah yang menyebabkan dunia Islam mundur. Nah, sekarang ciri-ciri kemunduran umat Islam itu dari mana? Bisa kita lihat dari mana? Buku yang timbul hanya syarah, penjelasan atau hasyiah, rincian, dan atau ikhtisar, yaitu ringkasan. Kedua, ciri kemunduran yang lain, ilmu yang berkembang hanya fikih, ya, dan tasawuf. Ciri kemunduran yang lain, mulai memusuhi filsafat, ya, mengikuti buku terakhir Al-Ghazali, yaitu Ihya Ulumuddin. Yang keempat, di dunia Islam mulai lagi kemunduran umat Islam itu disebabkan tidak lagi mengajarkan sains atau ilmu pengetahuan. Apa itu sains atau ilmu pemahaman manusia tentang alam secara logis dan sistematis? Yang kelima, Al-Ghazali dalam bukunya yang terakhir mengatakan mempelajari ilmu agama wajib ain bagi umat Islam. Sedangkan mempelajari sains hanya wajib kifayah saja bagi umat Islam. Akhirnya yang jadi doktor bukan Islam, yang jadi insinyur bukan Islam, yang jadi ekonom bukan Islam, bukan orang Islam. Seharusnya bagaimana? Seharusnya mempelajari ilmu agama dan mempelajari sains sama wajibnya, hanya sama wajib ainnya sampai dengan SLA. Sesudah itu baru terserah mereka memilih jurusan masing-masing. Ciri orang Islam mundur justru di Barat, sementara orang Barat yang tadinya berguru ke dunia Islam di Spanyol
di Sisilia, di Baghdad mengalami renaissance, yaitu pencerahan dengan pulangnya mereka berguru dari dunia Islam di timur. Ya, antara lain di sini biarawan Licinius dari Swiss menerjemahkan seluruh buku matematika dari umat Islam. Kemudian Albert Obat 1090 sampai 1000 dari Inggris menyamar menjadi orang Islam, mengambil seluruh buku matematika umat Islam dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ada lagi Gerardo de Cremona 1114 sampai 1187 yang menyalin dan menerjemahkan 90 karya orang Islam ke dalam bahasa Latin, termasuk di dalamnya karya Al-Farabi, Jabir bin Hayyan, dan Ibnu Haytham. Yang kelima, Profesor Fuad Zains dari Universitas Frankfurt, Jerman menerjemahkan 20 jilid buku-buku berbahasa Arab ke dalam bahasa Jerman. Jadi di Islam mengalami kemunduran, di Barat terjadi masa Renaissance. Nah, puncak kemunduran umat Islam yaitu jatuhnya Mesir ke Napoleon pada tahun 1790. Nah, sejak itu timbullah pembaharu di dalam Islam atau disebut mujaddid di kalangan umat Islam. Pembaharu itu umpamanya antara lain Jamaluddin Al-Afghani, lahir 1838 dan meninggal 1897. Dia itu adalah otodidak dan suka berceramah di warung kopi di sebelah Al-Azhar. Nah, ide utamanya adalah yaitu ukhuwah Islamiyah atau pan-islamisme. Seharusnya tiap haji itu pemimpin-pemimpin umat Islam pergi berhaji dan kemudian memperundingkan bagaimana nasib umat Islam. Kemudian yang kedua, dia mengatakan perlunya umat Islam belajar filsafat, karena filsafat adalah induk daripada segala ilmu. Dan yang ketiga, di antara umat Islam, raja-raja yaitu waktu itu yang Turki Utsmani dan Safawi di Iran, Turki Utsmani di Turki dan Safawi di Iran dan Mughal bersatu. Ya, karena dia sering ceramah di warung sebelah Al-Azhar, ini murid-murid Al-Azhar pada senang dengerin ceramah itu. Ya, antara lain yang mendengarkan ceramah itu Ibnu Muhammad Abduh dan Rashid Ridho mendengarkan. Ya, ini antara lain tokoh pembaharu yang mengatakan umat Islam maju harus seperti itu. Yang kedua, Muhammad Abduh adalah pendengar Jamaluddin Al-Afghani sewaktu dia jadi mahasiswa. Kemudian dia menjadi dosen Al-Azhar. Tapi karena oleh pemerintah Inggris di waktu itu dianggap memprovokasi mahasiswa, maka dia diasingkan ke Perancis. Setelah selesai pengasingannya, dia dijadikan hakim agama di Mesir. Dia mengarang buku Urwatul Wuthqa dan mengarang tafsir Al-Manar, tapi tidak selesai, keburu meninggal dan nanti diteruskan oleh muridnya yaitu Rashid Ridho. Ya. Nah, dia mengatakan bahwa umat Islam bisa maju kalau pendidikannya diperbaharui. Yang ketiga yaitu Rashid Ridho, murid Muhammad Abduh. Ya. Dan juga pernah mendengarkan ceramah-ceramah Jamaluddin Al-Afghani. Dialah yang menyelesaikan tafsir Al-Manar yang tadinya dikarang oleh Muhammad Abduh.
Ya. Nah, kelebihan Rashid Ridho ialah di samping dia memahami Al-Quran juga memahami Al-Hadis. Bagaimana di Indonesia? Di Indonesia antara lain pembaharu itu namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Ceramahnya kemana-mana hanya surat Al-Ma'un sampai beberapa kali. Ya, ide utamanya ialah supaya mendirikan rumah yatim, mendirikan rumah sakit, dan sekolah yang bagus melawan sebagai respon terhadap sekolah yang diadakan oleh Belanda. Pembaharu yang lain di Indonesia adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Lahir tahun 1871 dan meninggal wafat tahun 1947. Dia mengatakan untuk respon terhadap sekolah yang didirikan Belanda harus diperkuat pesantren. Apa sih tajdid? Tajdid adalah pembaruan dalam memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Tajdid ialah pembaruan dalam memahami itu dalam bidang ekonomi umat Islam, politik umat Islam, budaya umat Islam, dan masyarakat Islam, dan pembaruan pendidikan di kalangan umat Islam. Pertanyaannya sekarang, apa beda filsafat pendidikan dengan ilmu pendidikan? Filsafat pendidikan Islam membicarakan hakikat Tuhan, hakikat alam, hakikat manusia, hakikat pengetahuan, lalu hakikat nilai etika, dan hakikat nilai estetika. Itu yang dibicarakan dalam filsafat pendidikan Islam. Adapun ilmu pendidikan Islam membicarakan tujuan pendidikan, kurikulum, metode, media, dan peran pendidik serta peran peserta didik di pendidikan Islam. Sekarang bagaimana hubungan filsafat dengan ilmu pendidikan dan dengan teknologi pendidikan? Kalau kita ibaratkan, filsafat itu kalau dalam tumbuh-tumbuhan ibarat akarnya. Ya, ilmu atau sains itu ibarat batangnya. Sedangkan teknologi pendidikan itu ibarat cabangnya. Contoh, ada filsafat yang mengatakan manusia itu yang penting adalah fisiknya. Nah, ini sebagai akarnya ya. Lalu ilmu-ilmu yang timbul dari pendirian ini ialah ilmu olahraga dan ilmu kesehatan, ilmu gizi. Nah, ini timbul dari yang menganggap manusia itu yang terpenting adalah fisiknya. Teknologinya apa? Ya, alat-alat olahraga dan alat-alat untuk mengolah makanan. Contoh lain, ada yang memandang hakikat manusia itu adalah rasionya. Nah, ini ibarat akarnya, akar tumbuh-tumbuhan. Lalu ilmu yang timbul dari pendirian seperti ini apa? Ilmu matematik dan ilmu logika. Nah, ini sebagai batangnya. Nah, lalu teknologi yang timbul dari sini yaitu sebagai cabangnya, yaitu apa? Cipoah, kalkulator. Contoh lain, ada orang menganggap hakikat manusia itu perasaannya. Nah, ini akar, sebagai akarnya. Sebagai batangnya timbullah ilmunya yang disebut seni. Baik seni musik, seni pahat, seni gerak, seni lukis, dan seni bahasa. Nah, sebagai cabangnya, teknologinya ialah alat-alat musik, alat pahat, alat baju tari, dan kuas, dan lain sebagainya. Demikianlah hubungan antara filsafat pendidikan sebagai dalam tumbuh-tumbuhan sebagai akar, ilmu pendidikan dalam tumbuh-tumbuhan sebagai batang, dan
teknologi pendidikan dalam tumbuh-tumbuhan sebagai teknologi pendidikan. Tahun 1200 sampai 1800 di barat terjadi Renaissance, yaitu pencerahan. Mulailah tahun 1800 di dunia barat mengalami masa modern. Sedang di timur 1800 mulailah pemikir-pemikir Islam ingin memikirkan pembaharuan di kalangan umat Islam, pembaharuan dalam memahami ayat Al-Quran, pembaharuan dalam praktek pendidikan dan sebagainya. Pembaharuan ini namanya tajdid. Sekarang pertanyaannya, mengapa umat Islam sekarang itu sulit untuk maju? Umat Islam sulit maju karena apa? Selalu menoleh ke belakang. Dulu, tahun 1800 sama 1200, Islam pernah maju demikian. Jadi selalu menoleh ke belakang, tidak melihat ke depan. Nah, inilah yang disebut apologia. Apa apologia itu? Mengagung-agungkan masa lalu. Masalahnya masa sekarang bagaimana? Nah, sekarang pendidikan dulu. Apa sih arti pendidikan? Pendidikan bisa diartikan dalam arti sempit, dalam arti agak luas, dan dalam arti sangat luas. Pendidikan dalam arti sempit, ya sekolah. Dalam arti sempit. Pendidikan dalam arti agak luas, apa itu? Yaitu pendidikan dalam arti agak luas, yaitu pendidikan dalam arti sempit adalah kelas. Pendidikan dalam arti agak luas, sekolah. Pendidikan dalam arti luas sekali yaitu apa? Kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu pendidikan dalam arti yang sangat luas. Gurunya siapa? Gurunya adalah pejabat-pejabat negara, presiden, kepala polisi, kejaksaan agung, dan seterusnya. Hanya pertanyaannya, apakah mereka itu sadar bahwa mereka itu menjadi guru bangsa? Apa yang mereka lakukan pasti akan diikuti oleh rakyatnya. Nah, sekarang kita pada masalah apa sih problem kita untuk mengembangkan pendidikan Islam masa kini? Ya, apa problem kita untuk mengembangkan pendidikan umat Islam masa kini? Di sini ada dua, ada masalah eksternal dan yang kedua masalah internal. Masalah eksternal di situ maksudnya yaitu masalah yang di luar jangkauan lembaga pendidikan. Seperti pengangguran, kemiskinan, etos kerja, stabilitas politik, lemahnya penegakan hukum atau law enforcement. Ini di luar jangkauan lembaga pendidikan. Ini yang menyebabkan sulitnya majunya pendidikan Islam. Nah, sekarang yang menjadi problem utama untuk pengembangan pendidikan Islam di internal, secara internal apa saja? Kalau secara internal maksudnya bisa dijangkau oleh lembaga pendidikan. Nah, ini sebabnya mengapa problem pengembangan pendidikan Islam secara internal. Satu, terlepasnya tujuan pengajaran dari tujuan pendidikan yang disebut lack of action. Ngajar sekedar ngajar, tidak mengerti bahwa ngajar ini bagian daripada pendidikan. Harus mengerti apa tujuan pendidikan Islam. Yang kedua, pendidikan Islam masa kini ini terlalu mementingkan kesalehan individual. Sholat untuk individu, ya, puasa untuk individu, haji untuk individu. Padahal agama Islam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus engkau Muhammad adalah untuk
rahmat seluruh alam, kesejahteraan umat manusia. Nah, jadi kita harus dirubah, yaitu tujuan pendidikannya adalah untuk kesejahteraan umat manusia seluruhnya, termasuk umat Islam. Yang ketiga, mulai karena tidak belajar sains dan teknologi, ya nggak ngerti apa-apa tentang sains dan teknologi. Terpaksa kalau bicara teknik harus ke orang lain. Ya, keluar orang Islam. Belajar ekonomi orang lain. Karena pada saat yang lalu umat Islam mulai menganggap sains itu tidak wajib ain, tapi hanya sekedar wajib kifayah. Yang keempat, yaitu mengapa kita sulit maju, mulai yaitu mengadakan dikotomi, pemisahan secara tegas antara agama dengan ilmu-ilmu yang lain, yang menimbulkan sekularisme, hanya mementingkan dunia. Padahal itu kan penyakit dari barat, yang agamanya orang Kristen, agamanya agama Kristen, bukan umat Islam, tapi umat Islam ketularan, ya, terjangkit penyakit ini. Yang kelima, sebabnya mengapa pendidikan umat Islam sekarang sulit maju, atau problem pendidikan umat Islam, yaitu berpikirnya sangat normatif. Qurannya apa? Turunkan. Dan deduktif, dari umum ke khusus, lalu diturunkan. Tidak dari lapangan, tidak induktif. Padahal yang namanya ilmu itu selalu deduktif, induktif, deduktif, induktif. Tidak cukup induktif saja, tidak cukup normatif saja. Nah, akibatnya apa? Ciri-cirinya ini, karena ilmunya hanya mementingkan normatif dan deduktif. Nah, apa yang disebut pandai? Orang yang disebut pandai yaitu yang banyak hafalannya, tapi ketika ada masalah dia tidak bisa menyelesaikan. Dan pendidikan mengapa mengalami kemunduran? Karena mengejar ujian, mengejar rapot, mengejar ranking, mengejar NEM atau juara, atau mengejar ijazah. Nah, inilah yang disebut penyakit ijazah. Padahal ijazah itu belum menunjukkan apa-apa. Mungkin pertama kali orang akan bertanya, ijazah kamu apa? Tapi selanjutnya akan bertanya prestasinya gimana. Yang ketiga, yaitu dari tadi berpikir normatif dan deduktif tadi. Jadi pendidikan itu hanya transfer of knowledge saja, hanya isi pengetahuan. Padahal harusnya ada psikomotornya, ada afektifnya. Jadi tidak hanya transfer of knowledge saja, harusnya juga transfer of value. Transfer nilai dan transfer of metodologi. Nah, selanjutnya masih tradisi berpikir normatif dan deduktif ini, cirinya antara lain apa? Gurunya itu masih menganut filsafat yang lalu, yaitu apa? Yang disebut guru itu adalah yang digugu dan ditiru. Padahal guru masa kini tidak begitu. Guru masa kini adalah yang disebut guru, yaitu orang yang bisa memfasilitasi muridnya agar menjadi orang yang lebih baik dari dirinya. Nah, contohnya yaitu baru-baru ini Rektor UGM melantik S1, ternyata di antara S1 itu adalah gurunya di SD. Setelah dia melantik, dia menghampiri gurunya itu, dia bilang, Bapak telah berhasil mendidik saya karena Bapak membuat saya jauh lebih baik dari Bapak. Nah, ini guru yang benar, bukan sekedar digugu dan ditiru. Kemudian selanjutnya pengajarannya monoton, hanya intelektualisme aja, cerdas aja, dan verbalisme, omdu, omong ungkul. Nah, harusnya pendidikan itu menyeimbangkan antara apa? Learning to know,
belajar untuk tahu. Learning to be, belajar untuk menjadi. Learning to do, belajar untuk melaksanakan. Learning to live together, belajar untuk hidup bersama. Nah, ini harusnya belajar tidak hanya satu aspek, tapi berbagai aspek, terutama bisa menggabung antara 4 tadi: to know, to be, to do, dan to live together. Nah, sekarang peradaban umat Islam masa kini, yaitu Hadori, mempunyai ciri yang menjadi tujuan pendidikan umat Islam masa yang akan datang. Mempunyai ciri: 1, iman dan takwa kepada Allah. 2, pemerintahan yang adil dan dapat dipercaya. 3, masyarakat yang bebas dan merdeka. 4, semangat menempuh dan menguasai sains di samping ilmu pengetahuan agama Islam. Pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan menyeluruh. Yang keenam, baiknya kualitas hidup manusia. Yang ketujuh, perlindungan hukum bagi kelompok minoritas dan wanita. Kedelapan, integritas budaya dan moral. Kesembilan, perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Kesepuluh, kemampuan pertahanan negara yang kuat. Nah, ayat Quran yang inspirasi pendidikan Hadori ini terutama ayat yang surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Itu satu ayat. Ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kemaslahatan seluruh umat manusia, kemaslahatan seluruh alam. Jadi peradaban umat Islam masa kini, yaitu Hadori, adalah hasil integrasi dan interkoneksi antara sains dengan ilmu pengetahuan agama. Adalah hasil integrasi dan interkoneksi antara filsafat Islam dengan filsafat Barat. Adalah hasil integrasi antara seni dengan tasawuf. Nah, ke depan kita akan membicarakan detailnya bagaimana integrasi dan interkoneksi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.